Saat ini guys, saya lagi siap-siap karena sebentar lagi kita akan pergi ke rumah sakit. Jadi ini adalah untuk pertama kalinya saya akan melakukan tes COVID ya. Jadi saya dan suami sudah mulai bersiap-siap. Ini sebenarnya saya kelihatan agak tidak enak ya. Kalau dilihat itu semalam saya kelihatan masih segar bugar, tapi untuk pagi ini saya kelihatan agak ini ya, agak lemah dan kondisi saya agak sedikit kurang fit ya. Tapi menurut saya yakin sebenarnya saya tidak kena ini ya COVID, saya hanya flu biasa ya, dan semoga saja saya berharap tidak untuk hasil tesnya. Kita akan tes hari ini, namun untuk hasilnya kita akan dengar setelah beberapa hari. Jadi tidak langsung dites terus kita terima hasil hari ini ya. Jadi mereka akan menyelidiki dulu hasil tes saya dan mereka akan menentukan keputusannya. Sebenarnya kalau saya sendiri saya tidak merasa kontak dengan seseorang ya, namun sebenarnya teman saya yang dari alamat pertama itu dia berkunjung ke sini itu udah 3 kali ya. Ibunya meninggal 3 minggu lalu karena COVID dan dia sempat kena kontak juga dengan ibunya. Namun kalau untuk dia sendiri sehat ya kelihatannya, tapi dia belum pernah ikut tes. Namun kondisi dia itu tidak pernah mengalami gejala-gejala tanda-tanda COVID ya. Kalau kakaknya sendiri itu kena tapi udah baik ya, jadi itu syukur banget bisa sembuh, dari positif bisa sembuh. Namun ibunya itu sayang sekali meninggal ya 3 minggu lalu. Nah dia berkunjung di sini udah 3 kali guys, dan suami bukan khawatir dari dia ya, tapi kita khawatir dari tempat kerja, karena di tempat kerja kita itu ada sekitar ribuan orang dan saya kontak setiap hari sama mereka. Walaupun kita pakai masker, tetap ada kemungkinan mungkin sentuh barang yang sama ya. Berjaga-jaga, istilahnya sediakan payung sebelum hujan ya. Suara saya ini agak sedikit berbeda, ini karena akibat dari ingusan sama sulit bernafas ya, jadi agak sedikit ada perbedaan. Proyek kita semalam itu tidak kelar-kelar guys, jadi itu sekitar 4 jam. Ini bagian blind yang kita kerjakan semalam itu bagian atasnya, cupnya itu tidak kelar. Jadi kita akan tunda karena si Mister mau pakai anchor ya, karena dia bilang untuk skrup yang masuk ke dinding itu kayak tidak kena di kayu ya, jadi dia khawatir sekali jika akan copot. Jadi kita akan buka lagi, terus kita akan beli anchor dan pasang biar lebih kuat ya. Tuh project yang belum kelar guys. Jadi di luar itu bagian belakang rumah ya, jadi tangga masih ada di sini. Jadi perlu banget kita pasang anchor karena di situ guys, kalau Anda mau lihat kita pasang jam dinding itu sama lukisan jatuh ya. Itu karena si Mister pikir kalau kayak gantung kayak plastik itu kan modalnya tempel ke dinding, itu harusnya lebih kuat ya. Tapi hanya dalam beberapa jam itu langsung copot guys dan pecah. Jadi kita punya jam baru, jam dinding besar itu jatuh lalu pecah, dan sama lukisan yang berat di bagian itu ya. Jadi si Mister harus beli lagi, tapi lukisannya masih dia pertahankan guys, karena dia tidak mau ya, karena lukisan itu mahal juga guys. Jadi untuk jam dinding dia beli lagi karena masih bisa terjangkau harganya. Ini lukisan yang saya maksud guys, itu sudah tidak ada kacanya ya, jadi polos gambar saja seperti itu karena akibat jatuh. Dan bagian jam yang kita taruh itu di sana ya, itu ya, itu tanda jadi udah pecah, dan kita akan gantung jam yang baru lagi yang sudah kita beli, dan jatuhnya ke sini. Ini kita kayak mujur juga ya, beruntung banget karena waktu jatuh dia tidak langsung kena kaca ya. Kalau kena kaca bisa stres kita. Dari pagi kita keluar guys, dan ini baru sampai di rumah. Ini udah sampai sore sekali karena kita harus keluar belanja juga untuk perlengkapan dekorasi-dekorasi yang kita butuhkan ya. Ini untuk final, karena masih banyak sekali hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, tapi si Mister lagi keluar ya.
Jadi dia belum balik-balik, ini sudah sekitar 2 jam. Dia lagi cari sesuatu ya, karena ada yang kurang katanya. Oh Tuhan, padahal kita udah pergi ke beberapa tempat itu, cari ini cari itu sampai berjam-jam. Padahal sebenarnya karantina ini saya tidak boleh keluar ya, tapi karena banyak yang tidak kenal. Tadi pas periksa itu kita tidak langsung ke dalam rumah sakit ya, karena untuk orang-orang yang cek COVID itu mereka sediakan tempat khusus. Jadi itu bangunan yang ada di sampingnya rumah sakit, terus kita ke dalam dan periksa. Terus terang guys, sebenarnya pengalaman saya ini pertama, saya itu ketakutan sekali ya, karena kata dokter itu alat yang apa untuk periksa itu seperti apa ya, panjang kayak gitu, plastik, terus ada cotton budnya, terus kayak ditusuk ke dalam hidung. Itu saya mau berteriak tapi tidak bisa ya, karena dia pegang kepala saya. Dia bilang hanya ada 2 hal yang akan terjadi, Anda merasakan ketidaknyamanan sama air mata akan keluar ya. Tapi saya hanya kaget terus terang, karena saya punya ingus banyak sekali di dalam hidung saya. Jadi saya merasakan sesuatu yang masuk terlalu ke dalam, tapi sebenarnya saya kaget ya. Tapi kalau bilang rasa sakit sebenarnya tidak, padahal sebenarnya saya sudah benar-benar khawatir. Tapi si mister di sebelah ruangan, oh Tuhan, saya kaget. Dia punya air mata dia banyak sekali karena dia merasakan kesakitan, sedangkan saya tidak. Benar-benar guys, ingusan saya itu menyelamatkan saya hari ini. Karena kan kalau ingus itu licin ya, tapi kalau dia tidak, aduh, saya merasakan kasihan sama si mister kan, karena dia rasa sesuatu itu benar-benar tidak nyaman. Itu air matanya keluar tidak habis-habis sampai pada saat kita keluar sampai di tempat parkir, saya tidak berhenti ketawa sama dia. Habis itu kita harus pergi belanja, tapi saya harus tinggal di dalam mobil ya. Saya biarkan dia turun. Sebenarnya kalau karantina begini kita tidak boleh keluar, tapi karena tidak ada yang tahu, dan mumpung ini juga kesempatan, karena sebenarnya kita tidak terlalu yakin 100% kalau kita kena COVID ya. Karena ini saya dapat kayak gejala flu itu udah dari beberapa hari lalu. Cuma karena untuk memastikan, jadi kita ikuti periksa untuk tes COVID ini. Tapi kalau untuk di tempat kerja ya, kalau mau memeriksa tes COVID atau kita lagi merasakan sesuatu yang berbeda, itu gejala-gejala COVID, jadi kita tidak boleh datang ya. Jadi ya kita kesempatan diam di rumah, tidak masalah. Dan kita bisa belanja-belanja, terus kita bisa benahi apa yang kurang supaya cepat selesai guys. Karena saya ini benar-benar mau bikin open house sebenarnya udah dari lama, tapi tertunda terus karena gara-gara pekerjaan dan gara-gara ini benahi rumah belum kelar. Nah, kita udah belanja banyak barang. Seperti apa belanjaan kita hari ini? Nah, ini besi. Ini untuk gantung apa ya, kain gorden untuk setiap kamar-kamar kita. Jadi untuk spesial bagian itu, yang ini kita order sendiri. Yang untuk 3 jendela besar ini untuk di ruang tamu, ini orderan khusus ya yang kita pesan itu. Tapi kalau untuk yang kamar, saya udah bilang ke mister tidak usah, karena itu terlalu mahal ya. Jadi kita pilih sendiri, walaupun ini harganya sendiri bukan murahan, tapi setidaknya tidak semahal yang di living room ya. Nah, ini bagus banget guys, dan ini kainnya juga tebal-tebal sekali. Nah, ini ukurannya 63 ya. Jadi si mister tidak mau sama sekali kalau kainnya harus sampai ke lantai. Dia mau untuk setiap kamar itu harus yang sesuai dengan bingkai atau frame dari jendela, biar tidak langsung ke ini ya, ke lantai. Jadi kayak gini, ini contohnya. Jadi hanya di bawah jendela ya, bingkai jendela. Ini ada banyak. Ini warna-warnanya saya pilih sendiri ya, warna gelap, agar pada saat kita tutup itu dari luar tidak tembus ke dalam ya. Jadi orang di luar tidak bisa lihat kita ya. Ini ada banyak ini. Terus kita tambah lagi ini untuk dekorasi-dekorasi. Ini kita akan pajang ini di ruang laundry ya, ruang cuci. Ini ada banyak sekali guys. Tadi kita juga sempat makan di China buffet tadi, tapi kita pakai masker ya selalu. Ini ada banyak guys, saya tidak bisa tunjukin satu-satu ya, yang lain masih ada di mobil. Kita mau lanjut dengan pekerjaan-pekerjaan kita hari ini, dan saya berharap semoga hasil tes kami 100%
akan negatif karena saya tidak berharap saya kena COVID, guys. Open again. Sekarang guys, kita akan memasang pajangan di bagian kamar mandi gue ya. Wipe that off. Oke, kan gue. Jadi saya harus. Nah, kena paint ini guys, dikit. Jadi kita harus paint, cat lagi bagian ini yang kena goresan-goresan ini biar apa ya? Biar warnanya tidak luntur. Jadi seperti ini guys kamar mandi saya. Jadi masih berantakan ya. Saya tidak mau tunjukkan semuanya karena saya juga malu. Masih dalam dekor-dekorasi masih berantakan banget. Jadi bagian itu saya mau taruh ini bingkai kecil-kecil kayak gini biar kelihatan lebih lucu ya. Saya suka sekali. Ini sebenarnya udah tengah malam. Itu pajangannya udah kelar ya, dia udah taruh tapi dia cabut lagi karena dia mau paint sedikit dinding yang kena goresan-goresan biar warna catnya tidak ini ya, tidak memudar, tidak berbeda ya karena goresan-goresan bingkai. Ya seperti inilah guys, harus serba diperhatikan lagi ya. Sudah tengah malam tapi kita belum kelar dari tadi ini guys, masih banyak lagi kerjaan yang harus kita bikin. Nah ini dia udah turunin lagi nih, ini abstrak gue ini itu ya dari metal ya, kita beli, kita udah pajang sebelumnya tapi karena di sana itu ada kena goresan-goresan jadi dia mau paint lagi. Ini kesayangan gue guys, saya paling suka ini barang ini. Kita cari ini susah banget. Saya sebenarnya ini bagian kaca yang suami saya taruh itu kaca panjang ya, tapi saya eliminasikan karena saya suka sesuatu yang kayak abstrak metal kayak gitu. Karena ini susah banget kita cari. Terus ini paling susah ya, paling saya tidak pernah lihat orang pakai kayak gini ya, ini pajangan-pajangan. Jadi saya yang pilih sendiri. Oh yeah, here it is. Keep going. Hold me close till I get